Mereka sama-sama menghadirkan bulir air mata pada sepasang mata mereka. Yang ku tahu jika Marni tak menunjukkan keberatannya, bahkan dari ekspresinya amat sangatlah tulus mengucapkan rasa bahagia selamat atas kami berdua. Selesai dengan Asifa istriku, kini Marni bergeser dan berdiri di hadapanku. Sedangkan Sofyan berhadapan dengan istriku pun mereka tak bersalaman seperti tamu undangan sebelum-sebelumnya. Istriku akan menyatukan kedua telapak tangannya di depan kami di saat berhadapan dengan para tamu pria, sedangkan jika tamu perempuan tentulah mereka akan bersalaman langsung. Kadon, gumam Marni. Ia tersenyum, cuman matanya sudah menitihkan air mata. Aku membalas senyumannya. Terima kasih telah hadir, Ben. Kubalas ucapannya tulus rasa terima kasihku kepadanya. Aku menatap wajahnya. Wajah ini yang selama 17 tahun lamanya menemani hari-hariku. Menemani perjuanganku hingga berhasil kurai apa yang selama ini kucita-citakan. Wajah yang juga tak akan pernah terlupa atas sebagian wajah pada sosok putriku Alisa. Setiap Alisa tersenyum, maka akan hadirlah securi senyuman Marni di wajahnya. Karena biar bagaimanapun Marni adalah ibu kandungnya. Maafkan Marni ya kak, maafkan. Kuhentikan ucapan Marni dengan menunjukkan jari telunjukku di tengah-tengah kami. Bukan pula. Aku kemudian sesaat bertatapan dengan Sofyan. Seakan ingin meminta izin kepadanya untuk apa yang selanjutnya akan kulakukan kepada istrinya ini. Sofyan mengangguk, lalu aku menoleh sekilas ke istriku. Ia pun mengangguk. Kulempar senyum kepada istriku, semoga senyumanku ini dapat ia maknai sebagai rasa terima kasihku kepadanya karena telah mengizinkan apa yang harus aku perbuat sekarang. Dan ya, aku merengkuhnya, kubiarkan ia menangis di dadaku di hadapan para tamu undangan yang hadir. Sebagai bentuk, kuterimanya permintaan maaf darinya. Kuhapus pada ingatan mengenai semua kenangan buruk pada masa lalu bersamanya. Kubuka hati ini untuk menerimanya, kembali menjadi bagian dari kerabat jauhku. Maafkan ya kak, maafkan Marni. Hanya itu yang terucap dari bibirku. Sebagai bentuk rasa penyesalan yang terdalam darinya. Saya sudah memaafkan. Saya juga minta maaf atas segala perbuatan pada kalian berdua. Iya kak, balasnya sembari mengangguk dalam pelukanku. Bahkan Sofyan membantunya mengusap di punggung, sedangkan istriku menyentuh denganku mengusapnya dengan lembut. Sudah gak enak, banyak tamu melihatmu deh. Gumamku mengingatkan pada Marni untuk berhenti menangis. Dan ia pun mengangguk, lalu sebelum ia berlalu, ia melempar senyum padaku, lalu meraih tanganku dan tanpa mencium punggung tanganku. Aku juga ikut mengusap kepalanya sebagai bentuk jika aku menerimanya, menganggapnya secara tak langsung sebagai adik. Kak, Marni boleh ketemu dengan Ica kan? Ya bisa, dia putri kalian berdua juga kok. Balasku. Marni pun melangkah turun, kini aku berhadapan dengan Sofyan. Kami bertatapan, kami mengangguk, kami melempar senyum, dan detik berikutnya tanpa ada kata terucap kami langsung berpelukan. Menandakan jika dinding permusuhan kami yang telah terbentuk selama 2 tahunan ini kami bobol. Terima kasih bro, terima kasih sudah menerima maaf kami berdua. Sudah, jangan nangis, umurmu gak muda lagi kawan. Bisikku kepadanya. Aku menempuk punggungnya yang masih memelukku, lalu ia melepasnya. Kami sempat bersalaman sebelum akhirnya ia pun berpamitan untuk turun menyusul kami. Di bawah aku lihat mereka mendekati keluargaku karena biar bagaimanapun mereka berdua pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Marni bertahun-tahun menjadi istriku, sedangkan Sofyan bertahun-tahun menjadi sahabatku. Jadi tentunya kedua adik perempuanku beserta Alisa yang karena kejadian itu sempat hilang komunikasi, sempat saling melupakan, namun saat ini hubungan dekat itu mulai kembali terjadi. Bahkan kulihat Dinda dan Dila sempat menyalin tangan Marni dan Sofyan sebelum akhirnya mereka duduk bersamaan. Kurasakan genggaman pada tanganku, lalu sedikit ada usapan di sana. Kutarik nafasku sedalam mungkin meredakan tangis bahagiaku di dalam sana. Terima kasih sudah membuka pintu maaf ayah. Aku mengangguk kepada istriku, namun tak kujawab secara terucap. Ya sudah, ku skip saja proses resepsi ini.
Oh iya, hampir lupa. Tadi, di saat kami masih berkumpul, mengobrol, aku hampir saja melupakan 2 orang lagi untuk kuundang. Pada akhirnya, aku menyuruh Dinda ditemani Alisa putriku untuk mengundang Sofian dan ibu kandungnya Marisa jika berkenan bisa hadir. Jika tak mempunyai dana untuk membeli tiket ke sini, kan ku tanggung tiketnya. Meski aku sudah tak pernah berinteraksi dengannya, namun tidak untuk Alisa, karena ia sesekali sebulan 2 atau 3 kali memberitahukanku jika ibu kandungnya sempat menelponnya. Namun mengundangnya di acara pernikahanku ini tentulah hal yang baik untuk menyambung tali silaturahmi kami lagi. Apalagi sekarang aku memiliki bidadari yang begitu indah, yang begitu memesona menjadi penggantinya. Lalu apalagi ya yang kulupa? Aini, putri kecilku. Juga sudah bersekolah di Jakarta, meski masih TK besar dan bersekolah di dekat rumah saja, pun selama 3 bulan bersamaku pada akhirnya putri kecilku ini beserta putraku Aska sudah berhasil dan terbiasa memanggilku ayah. Baiklah teman-teman, bantu subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Yang sudah melakukannya terima kasih. Dan memanggil kekasihku dengan panggilan Bunda. Maafkan saya Pak Tua atas kelancangan saya mengganti panggilan Putri Asifa dari Umi menjadi Bunda. Kusampaikan pesanku dalam hati kepada pria yang kuhormati, yang tak pernah lelah ku kunjungi makamnya seminggu sekali di Cimahi, bersama atau tidak dengan kekasihku. Yang anehnya justru yang ente tinggalkan ini yang sering melarang saya melakukannya. Pak, katanya kalau memang ingin menjalankan ini semua, cukup sebulan sekali. Tapi sekali lagi, saya tak ingin mendengarnya. Ini urusan saya dengan Anda, Pak Tua. Oke, Pak. Kalau begitu, saya beristirahat dulu. Kembali ke kejadian pagi ini. Oh iya, aku hampir lupa. Yang menjadi wali nikah sang bidadari pada akhirnya menuju Mangkardi dikarenakan kelima syarat yang pantas jadi wali nikah mempelai perempuan tak dapat kami hadirkan. Pertama, ayah kandung. Sedangkan abahnya sudah meninggal, kakek. Kakek yang dimaksud dalam hal ini ialah kakek dari pihak ayah pun telah lama meninggal, beserta kakek dari pihak ibunya juga, saudara laki-laki kandung,